Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya di channel di Official. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi komputer yang lemot, lambat, atau lelet dan otomatis akan membuat kita kesal. Nah, sobat sendiri harus mengerti ya. Yang pertama dari kapasitas serta kualitas perangkat komputer atau laptop yang sobat gunakan. Ini juga berlaku untuk laptop nantinya, bisa teman-teman terapkan sehingga laptop dan komputer kalian tuh bisa dipakai, lebih leluasa dan tidak lemot. Baik, pertama-tama perhatikan dulu bahwasanya jumlah RAM yang digunakan pada komputer sobat semua. Nah, kalau, sekarang ini aplikasi itu udah semakin besar, sebaiknya, untuk RAM-nya yang masih 2 giga itu sebaiknya diupgrade aja menjadi 8 giga atau 4 giga, seperti itu. Lalu untuk dari segi penyimpanan, sekarang ini yang sudah banyak digunakan adalah SSD dan harddisk, di mana harddisk itu memang relatif lebih mahal dibandingkan SSD karena, SSD itu sih, harddisk itu sih menurut pendapat saya itu lebih tahan dibandingkan SSD karena penyimpanan juga sudah besar dan, mempunyai keunggulan tersendiri. Baik, jika kedua syarat ini Sobat sudah memahami bahwasanya jumlah penyimpanan, tipe penyimpanan, dan besarnya RAM, maka kita akan masuk ke step selanjutnya. Pertama, Sobat sendiri, saya akan tebak, untuk di bagian dari komponen komputer itu sendiri, bagian software ketika dibuka, kita akan disajikan dengan OS atau biasa dengan local disk D dan local disk C dan local disk D yang dimana itu adalah penyimpanan tambahannya. Baik, Sobat sendiri untuk di local disk C atau OS itu berisi software yang kita install, yang kita pakai itu akan memakan memori di eh, bagian C-nya atau OS-nya. Sedangkan untuk penyimpanan tambahan lainnya seperti file video, dokumen atau yang lainnya itu biasanya lebih dipakai disimpan di bagian local disk D. Nah, apa jadinya jika kedua hal ini tidak sobat perhatikan? Nah, yang ada malahan salah satu dari penyimpanan ini akan penuh dan komputer bakal lemot. Nah, untuk, penyimpanan itu sendiri saya sarankan kalau bisa paling tinggi itu adalah sekitar 80% dari total kapasitas penyimpanan yang tersedia. Dan satu hal lagi, untuk tips yang pertama, yaitu pastikan semua file-file yang kita gunakan untuk bekerja, baik dokumen, foto, musik, ataupun video, itu harus dipisah dengan, bagian dari sistem OS-nya atau bagian C-nya. Artinya tidak boleh disimpan di bagian penyimpanan C yang untuk iOS-nya atau iOS-nya. Silakan teman-teman semua, sobat sendiri pindahin ke bagian local disk D, untuk penyimpanan semua datanya pindah ke local disk D. Itu adalah tips yang pertama. Tips yang kedua, sobat sendiri, yaitu kalau sobat sering rajin suka browsing sana sini, download file itu pasti akan menumpuk di file download. Nah, untuk di file download ini juga sobat lakukan backupan atau pindahkan setiap 2 bulan sekali. Pindahkan semua filenya, pindahkan ke bagian D. Sobat bisa buat folder terbaru, backupan dari C ataupun itu sesuai dengan kriteria sobat semua. Lalu, untuk folder yang selalu berisi itu ya, kalau sobat selalu pengolah data itu biasanya berisi di bagian dokumen. Di bagian dokumen itu juga bakal banyak menumpuk file-file yang sobat gunakan. Itu sebaiknya dipindahkan semua sampai, eee, pindahkan ke bagian D-nya juga. Terus tips yang ketiga yaitu, kebiasaan kita adalah selalu menghapus file-file yang tidak diperlukan. Namun kita lupa bahwasanya untuk file itu sendiri ketika dihapus tidak akan langsung otomatis terhapus sepenuhnya. Dia akan muncul atau tersimpan terbackup di bagian recycle bin. Nah, di recycle bin inilah yang selalu tidak kita perhatikan dan file itu menumpuk banyak, bisa sampai seribuan atau lebih lah, sehingga menumpuk, eee, memakan penyimpanan dari OS itu sendiri atau di bagian C. Jika di bagian C itu sudah berwarna merah,
Itu artinya sobat harus segera pindahkan karena itu nanti dapat mempengaruhi performa dari komputer sobat sendiri dan dapat membuat komputer sobat itu bisa jam atau tidak bisa lagi digunakan. Terus tips yang terakhir adalah usahakan sobat-sobat sendiri kalau menginstal aplikasi itu adalah aplikasi yang legal, jangan yang ilegal, karena di dalamnya itu sudah pasti akan disisipkan eh, crack atau key tool yang akan terbaca secara otomatis sebagai antivirus. Jika dipaksakan, nanti terjadi adalah sistem pada komputer sobat itu akan memaksa bekerja lebih ekstra lagi sehingga membuat kerusakan yang bisa merugikan sobat semua. Baiklah, sobat, begitu dulu tips dari saya bagaimana cara mengatasi komputer lemot. Kita ambil kesimpulan. Yang pertama, perhatikan jumlah besar RAM yang digunakan. Yang kedua, perhatikan sobat itu pakai OS apa, Windows berapa. Dan yang ketiga adalah perhatikan jenis penyimpanan yang sobat pakai. Dan yang keempat adalah pastikan setiap file yang berada di folder download itu dipindahkan ke local disk D, yang di dokumen juga sama, yang di pictures, yang di video juga sama, itu dipindahkan ke local disk D dan lakukan secara berkala. Terus yang terakhir adalah pastikan bahwasanya folder di recycle bin itu sudah tidak lagi ada file-file yang belum dihapus sepenuhnya. Silakan sobat buka file recycle binnya, lalu hapus dan kosongkan recycle bin. Dengan demikian, maka secara otomatis komputer sobat itu akan terasa ringan dan enak dipakai. Oke, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya hanya di channel di Official Arkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.